sibling, tapi dia lebih ingin mencampur dua elemen ya. Biasanya dua elemen, yaitu passion dan water emotion. Ya. Tapi di sini kelihatannya kok cuman di sini yang kelihatan tidak mencampuri. Ini pure emotion karena itu cuman water doang. Pure emotion. Walaupun warna kainnya berbeda. Ini juga tentang healing dan bersabar. Dari semua cobaan, tabah. King of Pentacles, ya, diklarifikasi dengan the Fool, leap the faith, ya. Ambil resiko dan memulai sesuatu yang baru, okay. Dan percaya kalau semua baik-baik saja. Semua akan aman-aman saja. Oke. Ini energi Aries. Aries ada di rumah ketiga kamu, yaitu komunikasi, persepsi, cara berpikir, kita berpikir ya tentang siblings, saudara-saudara kita, tentang tetangga-tetangga kita, tentang pengetahuan dan pelajaran-pelajaran yang bagaimana kita dididik dari kita kecil sampai sekarang. Oke. Dan kita mencoba untuk memulai sesuatu yang baru di luar dari apa yang kita tahu, menjelajahi dunia baru. Dan tadi King of Pentacles tadi kan tantangan kita ya, tentang karir, status yang baru ya kan, entah itu dari single dari jomblo ke pasangan ya kan. Entah itu pekerjaan baru, entah dari pasangan jadi ke jomblo, ya kan? Apalagi, ya tentang ya pekerjaan baru, rumah baru, lingkungan baru, whatever, dunia yang baru. Mungkin bahkan ada yang pindah ke luar negeri. Yang kedua, Three of Wands ini penantian. Tuh kan kapalnya udah kelihatan tuh udah mau nyampe. Penantian akan sesuatu atau seseorang yang kalian sendiri udah tahu ini bakalan datang. Okay. 3 ya. Kalau 2 kalian nungguin kabar, belum dapat konfirmasi. Yang kelihatan cuman burung. Kalau sini 3, kapalnya udah kelihatan nggak ada burung. Kalau kalian udah tahu, intuisi kalian yang ngasih tahu ini bakalan datang. Kalian menunggu itu. Dan entah kenapa ini mungkin kalian menunggu seorang Aries. Sangat spesifik ya, nggak mungkin untuk beberapa dari kamu. Dan atau kamu menunggu seseorang yang baru saja memulai sesuatu yang baru, memulai hidup yang baru. Karena ini 3, di sini dia pegang 1 wand ya. Dan 4 adalah fondasi, membangun fondasi yang baru. Right? Dan the Word. Oh, ini juga mungkin menunggu sesuatu yang datang, seseorang yang datang dari jauh. Oke. Okay? Distance. Mungkin ada yang LDR, long distance relationship, beberapa dari kamu, atau memang karena terpisah. Nggak harus
berjarak dalam arti PSBB ya kan, gitu loh. Selama ini terpisah, selama ini nggak ada kesempatan untuk bertemu. Oke, akhirnya kita berjarak, terpisahkan kita. Oke. Dan akan sebuah ending, completion. The word itu tentang travel, tentang suatu ending, closure. Tentang ending dan closure. Dan ini juga tentang foreign. Ini energi kamu, Aries. Siapa? Aquarius. Ya. Ini energi kamu. Jadi sesuatu lebih jelas dikomunikasikan gitu, kurang lebih. Dan datang dan tentang new beginning and ending lah, ending dan new beginning, and new beginning dan ending. Dan penantian yang berakhir. Ini bisa juga dibilang, diartikan dengan sesuatu yang baru dimulai dan penantian itu berakhir. Right? Okay. Fondasi, the tower. Let's clarify. Five of Pentacles, merasa kesepian, kehilangan, kesendirian. Six of Cups, nostalgia, hubungan antara teman kecil dengan teman kecil, pacar dari kecil, pacar mantan dari waktu kecil, atau ada koneksi dengan hidup di sebelum hidup kita saat ini, ya. Ini soul connection, jiwa yang terikat. Queen of Wands ini energi Leo, tapi ini lebih bisa diartikan dengan mistress, ya, karena doi sangat seksi, passionate, ya, sangat charming, ya, sangat menarik, percaya diri, excellence lah gitu, mistress dia, sex bomb lah gitu. Ulala. Ini energi Leo, oke. Leo ada di rumah ketujuh kalian. Relationship, ya, partnership, marriage, kontrak. The Tower itu klarifikasi dari The Tower, ya. Kesendirian, kehilangan akan partner yang lama atau komitmen yang memang sudah dari kecil kalian bangun, dan ada pihak ketiga di sini. Nah, semua itu karena sebenarnya Leo itu naturally, ya, dia mempunyai rumah kelima, yaitu rumah bersenang-senang, oke? Dan ada love affairs juga di situ, oke? Nah, tapi di sini dia bawa sunflower, Leo, ya, sun, itu kebenaran. Orang ketiga selalu bawa kebenaran pada akhirnya, oke? Walaupun itu membuat kalian, fondasi kalian terguncang, runtuh. Makanya di recent past, yang baru saja lewat adalah Three of Cups,
entertainment, senang-senang, pelesiran, pihak ketiga, selingkuhan. Oh, ini gue masih di sini tadi ya. Energi di balik tower dan klarifikasi dari tower. Broken heart, kecewa, sakit hati, patah hati, ya. It is what it is, guys. Yang ada begini adanya. Hadapilah ya. Oke. Klarifikasi Three of Cups. Nggak perlu udah jelas. Klarifikasi Two of Swords ya. Four of Cups, stagnan, boring, stuck, ya, tidak merasa fulfilled. Maaf ya ininya, apa namanya, refleksinya tiba-tiba terang gitu, gue nggak ngerti juga nih. Oke. Tentang new beginning, ya, sesuatu yang baru dan nyata. King of Wands, energinya Aries, Leo, atau Sagittarius. Buat gue ini secara personal ini energinya Aries. Dua-duanya nongol loh cuy, ya. King and Queen, ya kan, power couple. Yang satu Aries itu energinya adalah new beginning. Dia leader, self-employed, entrepreneur. Lah guys, sorry kepotong, biasa masalah memori dan storage. Jadi kalau kualitasnya berbeda karena gue ganti HP, oke? Tadi gue bilang sampai di sini kan tadi. Kita sudah membangun apa namanya, passion kita sendiri ya, yang akhirnya malah membebani kita sendiri ya, dan kita siap untuk beralih. Ini 10 wands ini kita udah mulai melepas semua beban itu, dan artinya bisa relokasi dalam arti kita beralih haluan, like the tower, okay? Entah itu ya, kan tadi kan tentang keseharian kita ya. Cancer ada di keseharian kita, dia di rumah ke-6 ya, keseharian kita, bagaimana kebiasaan kita, oke? Nah, business kita ya, itu akan apa? Entah itu senang-senang, ya kan? Senang-senang itu bisa macam-macam. Kreativitas kita juga senang-senangan, oke? Tapi third party juga bagian dari itu. Selingkuh juga mungkin bagian dari itu. Untuk beberapa dari kamu spesifik, nggak semua, oke? Nggak pakai baper ya. Dan itu kita mencoba udah lewat itu energi udah lewat ya kan. Terus Ten of Coins ini adalah kemapanan, stabilitas yang kita anggap adalah stabilitas, kemapanan itu pun sudah menjadi sudah lewat ya. Ten completion, complete, udah energi secara keseluruhan. Hangman, karena kita udah stuck, hanging, udah gak ada kemajuan, oke? Ini energi Pisces, by the way. Pisces balik lagi, dia natural rumah ke-12, oke? Self undoing, self sabotage, karena kita udah stagnan di situ. Karma, okay. Ending, closure. Tapi Pisces buat di berchart kamu, Pisces itu di rumah kedua, yaitu income, right? Value, apa yang kita anggap mapan, stabil, dan
di keseharian kita, apa menjadi prioritas kita. Right. Dan juga tentang material possession, abundance, ya, harta benda kita. Dan ini juga termasuk kebiasaan atau etika dalam bekerja, dan bagaimana servis kita terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Kita berguna nggak gitu untuk sekitar kita? Berguna tuh dalam arti bukan hanya, jadi bukan baik ya, karena baik belum tentu berguna. Berguna pasti berguna gitu loh, ya kan? Baik itu belum tentu berguna. Jadi goal itu jangan jadi orang baik. Orang baik tipis bedanya sama orang bego. Oke. Tapi berguna, entah kamu mampu apa, kamu mampunya cuma sedikit atau banyak, tapi kamu berguna. Ya kan? Tapi kita berguna. Jadi kita sebagaimana kita berfungsi atau berguna buat masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kita ikut membangun untuk mengarah yang menjadi lebih benar, ke arah yang lebih membangun nggak ke sekitar kita, atau kita malah membuat orang lain ikut stuck karena energi kita adalah stuck. Oke. Apakah itu dengan kestagnanan kita malah merusak sekitar lingkungan? Self sabotage. Dan akhirnya adalah escapism, pelarian, entertainment yang tidak pakai arah fungsional yang atau yang lebih berguna. Itu maksudnya. Contoh, gue sebagai Pisces, gue jauh dari Pisces, dalam arti gue lebih banyak karena Aquarius itu cold ya, dingin. Nah ini agak nyeleneh dikit, keluar dari konteks. Anyway, ya karena kan Pisces kan sangat emosional ya. Gue emosionalnya agak gini. Oke. Kita klarifikasi outcome kalian ya. The Swords, pencerahan apa nih? Kebenaran apa nih? Kita dapat pencerahan apa? Ya kan? The Swords, Ace of Swords. Cara pandang yang baru, pemahaman yang baru. Ulala. Ten of Cups, the ultimate happiness, ya kan? Itu completion juga, ya kan? Karena 10 itu 1 dan 0, artinya new beginning. Dan itu memuaskan. Ay. Secara emosional ya. Kartu selanjutnya adalah Five of Wands, konflik. Dan ini konflik ini karena sesuatu yang menggairahkan. Maksudnya memicu kita untuk untuk bertahan gitu, untuk bertahan. Konflik atau kompetisi ini ya, kalau kita melihatnya juga dengan cara pandang yang lebih terbuka, artinya bertahanan itu bisa diartikan seperti ini.
kompetisi buat gue itu udah obsolete, artinya udah nggak berlaku lagi di zaman ini. Karena hidup itu bukan untuk berkompetisi dan bersaing, tapi untuk kolaborasi. Tapi bukan berarti kita harus bawa kompromi. Menghargai itu penting, menghargai itu perlu, ya. Karena setiap orang punya kebenaran dan pengalamannya masing-masing untuk mempertahankan nilainya. Jadi berkompromi itu nggak harus, ya. Tapi bukan berarti kita harus bersaing. Oke. Zaman sekarang itu udah zamannya kolaborasi, dimana kita bisa mendahulukan atau ya tergantung kebenaran dan pengalamannya masing-masing dan arah tujuannya masing-masing, ya, di segala macam suasana. Karena kompetisi itu eksis, kompetisi sehat itu eksis, berlaku cuma antara diri kita hari ini dengan diri kita kemarin. Karena kita akan terus jalan maju, jangan di tempat atau bahkan mundur. Oke. Kompetisi itu cuma antara kita hari ini dan kemarin. Alright? See? Three of Coins. Untuk terbuka dan kolaboratif. Ya, untuk mampu bekerja sama dalam menyelesaikan suatu proyek, oke, atau membuka bisnis baru, persahabatan baru, kerjaan baru, menyelesaikan suatu task, oke. Ya, untuk keterampilan kita apapun itu, menambah istilahnya resource, ya kan. Energi secara keseluruhan. The High Priestess, Pisces lagi. Oke. High Priestess di sini artinya kita Aqua, kamu juga bisa sebagai High Priestess loh. Nggak hanya Pisces. Tapi ini energi Pisces. Artinya ini tentang insting kita, ya. Walaupun Aquarius itu tajam banget dalam berpikir. Dia strategizer, ya. Dia konseptor. Aquarius itu konseptor, visioner. Okay. Visioner, konseptor, apapun, ya. Seperti seperti Einstein pun dia selalu memegang intuisinya, instingnya. Okay. Sampai Steve Jobs pun juga sangat mementingkan instingnya. Deep knowing, ya. Sebagai Aqua kita sangat berpikir tajam dan memang sangat berstrategi, oke. Karena kita selalu berpikir tentang future, keadilan sosial, kesadaran bersosialisasi, oke. Tapi seberpikirnya kita, hati kita tahu. Apapun yang kita sebenarnya nggak penting. Hati kita udah tahu. Dan High Priestess itu dia netral, dia di antara baik dan buruk, dia di tengah-tengah, dia netral, dan dia nginjak bulan di situ. Istilahnya dia yang menguasai alam surreal yang tidak real, tentang energi, tentang frekuensi, tentang alam bawah sadar, ya, tentang insting, tentang spiritual. Dia expertnya, oke. Dan balik lagi, Pisces itu di rumah kedua kamu. Income, value, prioritas, etika dalam sehari-harian kita, dalam bekerja, material possession kita. Dan ini juga tentang idealisme kita, spiritual kita. Bagaimana kita merasa terpenuhi hati kita.
atau jiwa kita. Okay? I like this reading, even though there's a tower. I claim it. I claim it. Ulala. Dan secara gue memang cuma Mars dan Mercury. Secara berpikir, berkomunikasi gue seperti Aquarius, punya karakter Aquarius, dan Mars gue secara bertindak gue seperti Aquarius, plus Uranus gue yang adalah planet yang menguasai Aquarius itu adalah Uranus. Itu di rumah pertama gue, artinya self gue, keunikan gue adalah seperti Aquarius. Ini sebagai contoh gimana kalian juga untuk mempelajari birth chart kalian, ya. Uranus itu keunikan kita yang membedakan kita dengan orang lain, dan itu dari semua planet itu yang menonjol tentang kita itu di rumah keberapa, ya, dan itu di karakternya. Karena rumah pertama itu tentang self, tentang diri kita, identitas kita. Okay. Dan sebenarnya gue ascendant, kalau menurut Western, ascendant gue atau rising sign gue adalah Scorpio. Okay. Tapi gue secara Vedic atau Indian, ascendant gue Libra. Teralala. Bingung kan lo? Jadi masalah untuk cuman nyeleneh dikit, tambahan dikit untuk kita sama-sama belajar di sini, ya. Biar kalian juga ikut ngerti dalam mengenali diri sendiri melalui astrologi, ya. Ada yang ngikutin Western, ada yang ngikutin Vedic Indian, oke. Okay. Kalau menurut gue, ya, buat gue dua-duanya resonate, dua-duanya sesuai. Ya, itu memang berdasarkan personal ini semua tentang personal, ya, tentang pengalaman kita sendiri, bagaimana mana yang lebih tepat buat kita, itu setiap orang berbeda. Oke. Okay. Ada saatnya gue lebih cocok dengan Vedic. Bulan kemarin gue lebih cocok dengan Western. Bulan ini, tapi semua reading gue, semua bacaan gue ini semuanya berdasarkan Western, ya, berdasarkan Western, karena lebih mudah, karena lebih mainstream. Oke, lebih mainstream. Tapi kalau kalian juga ada keinginan untuk mempelajari Vedic, ya, kalian punya lebih wawasan lebih luas untuk bahkan untuk melihat segi-segi mana yang kalian emang lebih cocok secara individual, secara personal. Lebih cocok ke kalian tuh yang mana. Kadang memang yang lebih cocok Vedic di gue nih. Gue lebih cocok kadang buat untuk beberapa hal gue lebih cocok di Vedic, bukan di Western gitu. Cuman kan kalau gue kerjain dua-duanya, kalau gue jelasin dua-duanya, kalian tambah ruwet kan. Ini aja untuk Western aja, untuk kebanyakan dari kalian ruwet untuk mengerti gitu kan. Jadi gue bikin semuanya Western aja karena emang lebih mudah dipahami dan lebih mainstream. Alright. Dan kalau di Vedic itu nggak ada yang namanya South Nodes dan North Nodes, yang mana semuanya bicara tentang takdir dan destiny kita. Oke. Okay? Bahasanya kalau di Vedic itu adalah Rahu dan Ketu untuk destiny-nya, takdir. Dan pengertian takdir itu sendiri bukan berarti gini, bukan berarti gue bakalan sama, karena umpamanya nih, ini gue di Leo umpamanya gitu. Apa sih namanya? Gue akan ngasih tahu ke kalian North Nodes gue di mana. Umpamanya North Nodes gue ada di Leo gitu. Bukan berarti takdir gue bakalan ending up sama Leo. Belum tentu. Itu harus kita pelajari lebih lanjut adalah karakter dari si Leo itu seperti apa, dan itu yang gue akan mengarah ke sana. Bukan berarti gue akan kelar, maksudnya berakhir dengan seorang Leo, enggak gitu. Oke. Sekarang gue akan tarik apa yang kalian paling males hadapi di bulan ini.
persisnya dari sekarang sampai bulan depan. Oke? Six of Coins. Giving and receiving, memberi dan menerima dengan balance. Kalian malas menyeimbangkan. Kalian malas menghadapi di saat harus menseimbangkan keadaan. Mungkin kalian gak sanggup, mungkin kalian gak mampu. Apapun itu ya, bukan hanya koin ya. Apapun itu. Koin itu termasuk waktu dan energi ya. Karena itulah yang paling krusial dalam hidup kita. Kamu boleh gini. Orang lain boleh nggak mau sama kamu, nggak mau sama kita gitu. Tapi di saat kita nggak mau akan diri kita sendiri, end of the world, kita end. Jadi kita harus bisa lebih menghargai diri kita sendiri pertama. Oke? Untuk bisa memberi, entah itu energi dan waktu, kita harus cukup dulu dengan energi dan waktu kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Jangan memberi di saat kita pun kurang. Akhirnya kita yang jadi toksik. Kita malah menyampaikan energi yang berbahaya buat orang lain. Bukan berbahaya, maksudnya tidak membangun, tidak efektif buat orang lain. Itu maksudnya. Wow. Two of Cups. Apalagi? Oh ya, anugerah kali. Anugerah buat Aquarius sampai bulan depan. The happiest card on the deck. Kartu yang paling bahagia. Ya. Ini kebenaran. Ini tentang jiwa kekanak-kanakan kita. Sebenarnya ini kartunya Leo. Oke. Leo itu biasanya dia naturally dia yang punya rumah kelima. Have fun. Rumah bersenang-senang. Kita akan have fun. Dan kita akan punya jiwa kekanak-kanakan kita akan keluar lebih ekspresif, oke. Dan ini juga bisa tentang kebenaran. Whatever it is, hari ini kita masih di musimnya Cancer. Artinya kita akan terbahagiakan secara emosional karena terungkapnya kebenaran. Dan terungkapnya kebenaran itu masih ada di musim Cancer ini. Jadi di bulan ini juga kita akan happy. Energi secara keseluruhannya apa? Rekonsiliasi. Kesempatan kedua. Dan ini energinya Scorpio. Scorpio ada di status kalian, di rumah sosial status, ya. Karir, ya. Long term goal, struktur, public image, reputasi. Wow, selamat ya Aqua ya, gue klaim bacaan lo, bacaan gue juga sih. Oke, gue akan tarik Goddess Guidance Oracle Card, nasihat buat kita sampai bulan ke depan. Jadi kalian yang punya cups, kalian juga mau kayak gue gitu ya. Kalian Pisces tapi lahir di awal-awal Pisces,
coba nonton juga Aquarius, atau kalian Aquarius yang lahir di awal-awal, coba kalian nonton Capricorn ya, pasti sangat resonate juga. Bridget, don't back down, stand up for what you believe is right. Jangan pernah mundur. Kita harus maju, jalan maju, jangan di tempat, jangan juga mundur. Okay. Don't back down. Berdiri berdasarkan apa yang kamu percaya itu benar buat kamu. Ini balik lagi ke outcome, pencerahan ya, komunikasi, kemenangan, tentang sesuatu yang memuaskan, happiness ya, sesuatu yang baru akan dimulai yang akan sangat memuaskan kita secara emosional, dan kita harus tetap percaya, tegas dengan arah dan tujuan kita. Apapun yang kita percaya, bukan berarti kita harus kompromi kan, tapi kita harus bisa bekerja sama, kolaborasi, trust ya. Untuk semuanya, makasih udah mau nonton. Kalau emang kalian baru di channel gue, maksudnya baru pertama kali di channel gue, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan kalau emang kalian emang semua terinspirasi dengan bagaimana gue bercerita secara ini sekarang ini dengan pandemic season ini satu-satunya jalan apa yang gue kerjakan, fokusin, kembangin, donasinya akan sangat gue apresiasi. Terima kasih lagi untuk semua karma baiknya, dan sampai ketemu di Asmara episode Asmara, atau bulan depan. Dah.